Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Di sini saya akan menerangkan tentang KTI kami, yaitu pengembangan website perkemahan menggunakan metode Agile. Jadi yang pertama, ini kita melihat dari Badan Pusat Statistik Indonesia, setelah pengangkatan COVID di tahun 2022, turisme Indonesia kembali meningkat. Kita kalau melihat kembali ke BPS tadi, untuk turis asing saja sudah meningkat sekitar 98%, atau kalau dia nomorkan dalam nyaris 12 juta dibandingkan tahun 2022. Nah, tentu saja karena Indonesia ini memiliki banyak sekali tempat wisata ya, dengan ada sekitar 90.000 kilometer panjang garis pantai, juga 95 juta hektar area hutan, dan ada sekitar 18.000 gunung, dan itu yang baru saja punya nama, sehingga Indonesia ini merupakan tempat yang kaya untuk wisata alam. Nah, namun jika kita melihat, tentu saja untuk wisata tempat yang sangat luas ini kita membutuhkan fasilitas yang memadai juga. Nah, kalau kita lihat sekarang fasilitasnya cukup bagus ya untuk yang di fasilitas fisik ini. Namun kalau kita lihat dalam seperti website, khususnya dalam bagian perkemahan, itu kita susah menemukannya. Kalau kita lihat yang untuk situs perkemahan ini masih hanya ada yang lokal-lokal aja, seperti yang ada di Lumajang sana, dan di aplikasi yang kita contohkan. Jadi tujuan dari website situs NatGeoCamp.id yang akan kita buat ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk memudahkan pada akses user untuk menyediakan akses ke para user untuk terhadap situs seluruh perkemahan di seluruh Indonesia. Yang kedua, ini juga sebagai tempat promosi bagi para penyedia lokasi perkemahan. Dan yang terakhir, juga mempromosikan ekonomi lokal dengan membawa turis-turis tersebut ke daerah-daerah perkemahan di situs-situs kami. Nah, lalu untuk metode yang akan kita pakai di sini, kita akan menggunakan metode Agile. Nah, metode Agile ini merupakan metode yang kita pilih karena fleksibilitasnya. Metode Agile ini dibuat pada tahun sekitar 2001 oleh Agile Giants, di mana mereka lebih mementingkan individu dan interaksi dibandingkan dengan proses dan alat, perangkat lunak yang berfungsi dibandingkan dokumentasi yang rigid, kolaborasi dengan klien dibandingkan negosiasi kontrak, dan respon terhadap perubahan dibandingkan mengikuti rencana. Nah, untuk metode jalan yang akan kita pakai ini bukan sprint atau sebagainya, tapi kita menggunakan metode yang buatan sendiri ya, yang custom sendiri, yang akan diterangkan oleh teman saya pada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Samudra. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengembangan website NatGeoCamp.id dengan metode Agile. Di sini metode Agile ada beberapa tahap: perencanaan, riset, desain, implementasi, pengujian, dan peninjauan, yang akan saya jelaskan beberapa di antaranya. Pertama, ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini kita akan melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan tentang tujuan apa yang akan dicapai oleh proyek NatGeoCamp.id ini. Juga kita akan menentukan batas waktu, sumber daya yang tersedia untuk mencapai semua tujuan tersebut. Lalu di tahap riset ini kita akan melakukan pengumpulan data dan melalui survei, wawancara, dan analisis aplikasi serupa yang mirip dengan NatGeoCamp.id. Lalu setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita akan menentukan kebutuhan fungsional apa dan non-fungsional yang sesuai dengan proyek NatGeoCamp.id ini melalui atas dasar survei yang telah kita lakukan atau wawancara tadi. Lalu setelah kita mendapatkan data, kita juga mendapatkan tadi tujuannya, sumber daya yang kita punya, kita akan melakukan tahap desain. Di sini desain itu ada 2, tentang UI UX atau antarmuka pengguna yang akan berhubungan langsung oleh pengguna, dan juga desain arsitektur basis data yang akan berhubungan dengan pengembangan websitenya juga. Di sini ada contoh desain kontennya. Ini adalah inspirasi dari antarmuka pengguna yang akan kita terapkan. Terus di sini ada desain database untuk NatGeoCamp.id yang sudah didesain.
Lalu di sini kita masuk ke tahap implementasi. Implementasi di sini setelah kita punya desain database dan juga desain UI UX tadi atau antarmuka pengguna, kita akan konversikan ubah menjadi realisasi desain website dengan coding atau code, integrasi sistem dan pengembangan fitur yang fungsional. Kita akan juga melakukan pengujian integrasi untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja NetGeochem ID. Sekian presentasi dari saya. Metode-metode lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Yasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir Suroto akan melanjutkan penjelasan yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Mas Elang Samudra Bintang, mengenai tahapan-tahapan metode agile, yang dimana Mas Elang Samudra Bintang sudah menjelaskan sampai pada tahap implementasi. Lalu sekarang saya akan melanjutkannya pada tahap pengujian. Nah, pada tahap pengujian ini akan dilakukan beberapa hal. Yang pertama, terdapat verifikasi fungsi-fungsi aplikasi. Fungsi-fungsi aplikasi yang dimaksud seperti navigasi, pencarian, dan interaksi pengguna. Lalu yang kedua, terdapat identifikasi dan perbaikan bugs atau masalah yang ditemui selama pengujian berlangsung. Lalu yang ketiga, terdapat pengujian beban untuk memastikan NetGeochem ID dapat menangani lalu lintas pengguna yang sangat besar. Lalu yang terakhir, terdapat juga pemantauan kinerja aplikasi untuk memastikan responsivitas dan waktu tanggap yang baik. Lalu pada gambar di sini adalah hasil implementasi yang dilakukan dengan menambahkan fitur dan data dari desain yang awalnya. Lalu pada gambar yang sebelahnya terdapat pengetesan fungsi lokal, yang dimana ini berkaitan dengan fungsi aplikasi berupa navigasi dan juga pencarian. Selanjutnya, pada tahap peninjauan, tim pengembang serta pihak pemangku kepentingan akan berkumpul untuk melakukan penilaian hasil iterasi dan juga memberikan umpan balik terhadap proyek yang dijalankan. Lalu juga pada tahap peninjauan ini juga akan ditentukan apakah produk tersebut sudah cukup baik dan siap untuk diluncurkan atau memerlukan iterasi lanjutan serta revisi tambahan. Lalu pada bagian bawah ini terdapat contoh hasil penilaian dari pemangku kepentingan, seperti pada bagian tampilan, kinerja fungsional base data, dan juga pada evaluasinya apakah dari bagian-bagian tersebut sudah baik atau perlu tambahan pengulangan atau revisi tambahan. Lalu terakhir, pada tahap kesimpulan, NetGeochem ID diharapkan mampu memudahkan eksplorasi destinasi perkemahan dan membantu ekonomi lokal. Lalu pemilihan metode agile ini terbukti cukup efektif karena mampu menangani kompleksitas dengan melakukan iterasi berulang serta melakukan perubahan terhadap umpan balik yang diterima. Lalu juga NetGeochem ID juga siap diluncurkan untuk mempromosikan perkemahan di Indonesia dan mempermudah akses informasi serta membantu meningkatkan ekonomi lokal. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.